Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 sebesar 5,12% terjadi di tengah kontraksi penerimaan pajak konsumsi dan lesunya sektor industri. Angka ini pun sebetulnya di luar ekspektasi atau perhitungan dari sejumlah ekonom atau lembaga ekonomi. Di mana kita lihat pemirsa kalau berdasarkan konsensus dari 30 ekonom yang dihimpun oleh Bloomberg misalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 ini berada di kisaran 4,6 hingga 5% atau median sebesar 4,8%. Sementara kami hadirkan berikut ini pemirsa, ini adalah data terkait dengan prediksi atau perkiraan dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini dari sejumlah lembaga. Misalnya kalau lembaga-lembaga think tank seperti Selios dan juga KOR ini memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 juga berada di bawah 5%. Lalu kalau kita lihat dari para ekonom perbankan seperti dari Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 adalah sebesar 4,79%. Sementara ekonom dari Bank BNI menunjukkan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% di kuartal kedua 2025 secara year on year. Nah, ada sejumlah faktor sebetulnya pemirsa di lapangan yang membuat pertumbuhan ekonomi 5,12% yang diumumkan oleh BPS kemarin ini terlihat seperti anomali. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira. Kami hadirkan pernyataannya berikut ini pemirsa, bahwa pihak Selios ini mempertanyakan mengapa industri naik, terutama industri manufaktur, padahal dikabarkan PHK, efisiensi, ini banyak yang terpengaruh atau banyak yang terjadi, terutama ini terkait dengan pengaruh dari kebijakan tarif versi lokal Amerika. Dan pertanyaannya mengapa pertumbuhannya ini seperti terjadi anomali. Inilah kemudian yang membuat Selios ataupun para ekonom ini banyak yang bertanya-tanya terhadap data BPS, mengapa tidak mencerminkan realitas sebenarnya terutama soal industri manufaktur. Nah, kalau kita lihat pemirsa memang dari data BPS ini menunjukkan industri manufaktur pada kuartal 2 ini tumbuh pemirsa dan juga berkontribusi sebesar 1,13% terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Lalu sebetulnya apa saja yang membuat atau penggerak dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 ini? Nah, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa konsumsi rumah tangga ini menjadi sumber yang terbesar, yaitu sebesar 2,64%. Ini kalau kita lihat di triwulan 2 2025. Di mana konsumsi rumah tangga ini bersumbang atau menyumbangkan yang terbesar, meskipun ini angkanya masih sama secara year on year dengan di triwulan kedua 2024 atau di triwulan 1 2025 dan menunjukkan ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan kuartal 2 2024. Nah, terkait dengan ekonomi di kuartal 2 2025 ini juga ditopang oleh pertumbuhan PMTB atau investasi dengan sumbernya sebesar 2,06% untuk kuartal 2 ini atau mengalami peningkatan sebesar 0,65% secara year on year. Dan sementara ekspor ini juga menyumbang pertumbuhan sebesar 0,22%. Pemirsa, lebih rendah memang secara year on year atau terjadi penurunan, dan juga jasa lainnya berkontribusi 0,22% yang juga menurun secara year on year. Sementara kalau kita lihat sumber dari konsumsi pemerintah ini masih terjadi kontraksi atau dengan nilai minus 0,02% secara year on year. Nah, berbicara juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025. Ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal 2 2023. Kita lihat laju pertumbuhan ekonomi pemirsa dalam 2 tahun terakhir ini, di mana kuartal 2 tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,17%. Kemudian pertumbuhan ekonomi per triwulan ini juga bergerak fluktuatif dengan angka terendahnya yaitu pada kuartal 1 2025 atau sebesar 4,87%. Ini artinya secara Q2Q pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 0,25% yang melampaui
ekspektasi dari para ekonom atau bahkan ekspektasi dari publik. Nah, itulah pemirsa apa saja pertimbangan yang disampaikan oleh BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua yang mencapai 5,12%. Dan usai jeda kami akan hadirkan wawancara bersama dengan ekonom senior terkait dengan apakah pertumbuhan ekonomi yang melampaui ekspektasi ini mencerminkan kondisi real di tanah air. Download Metro TV Extend sekarang.